Shalom, senang bersama kembali dengan saudara dan harapan saya, doa saya, iman saya semua saudara yang mengikuti program ini dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan, dan dalam limpah kasih dan anugerah-Nya. Haleluya. Di malam hari ini dalam program Living in Wisdom, kita coba akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik di Alkitab kita berkaitan dengan Adam. Ya. Ada nggak yang pernah mempertanyakan tentang siapa sih Adam itu? Apakah ada Adam lain? Adam itu apa hanya seorang? Adam itu apakah hanya laki-laki? Seringkali kita hanya menerima mentah-mentah apa yang diajarkan orang tua kita, diajarkan guru sekolah minggu kita, diajarkan pendeta kita terdahulu tentang Adam, dan langsung kita terima itu mentah-mentah tanpa kita coba membaca dan mendalami lagi apa yang dikatakan Alkitab kita. Dan untuk itu program ini ada, supaya saudara dan saya bisa belajar lebih lagi tentang kebenaran yang kedepannya akan kita imani. Adam, benar nggak dia manusia pertama itu? Haleluya. Ya, siapakah manusia pertama? Tentu hampir semua orang yang beragama, terutama agama yang dari Timur Tengah sana, ya, dari budaya Semit, yakni agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, pasti dengan mudah menjawab bahwa manusia pertama itu adalah Adam. Apakah Adam itu laki-laki pertama? Apakah Hawa itu perempuan pertama? Mungkin juga sebagian besar yang beragama tersebut, termasuk saudara, saya yakin akan menjawabnya iya dengan sangat yakin. Tapi ketika kemudian ditanyakan apakah ada manusia lain sebelum mereka, mungkin mulai ada perubahan prosentase. Tetap sebagian besar pasti akan menjawab iya. Sebab itu yang diajarkan kepada mereka turun-temurun, bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Sebelum mereka, tidak ada manusia sebelumnya. Merekalah makhluk yang disebut kemudian manusia yang diciptakan Tuhan pertama kali di bumi ini. Benar saudara ya? Saya berani yakin semua pasti percaya demikian. Tapi kita sekarang ini harus menjadi orang Kristen yang coba mengeksplor Alkitab lebih dalam lagi. Sudah hampir setahun saya di setiap malam mengajar, memberikan motivasi, memberikan style atau gaya sebagai orang Kristen untuk membaca Alkitab. Jadi mestinya kecintaan terhadap Alkitab itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Nah, apakah Alkitab mengatakan seperti yang diajarkan turun-temurun kepada kita soal Adam dan soal Adam dan Hawa ini, bahwa mereka adalah laki-laki pertama dan manusia pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini? Jadi, saya akan tanya dulu kepada saudara. Siapakah Adam itu? Apa yang ada di benak saudara ketika saudara ditanya tentang siapa Adam itu? Karena beberapa saudara tentu akan menjawab, oh Adam itu adalah suaminya Inul Daratista, penyanyi dangdut itu. Nggak salah. Oh Adam adalah salah satu dari Sheila on 7, basisnya Sheila on 7.
Kalau nggak salah namanya juga Adam. Dan saya punya teman-teman yang bernama Adam. Dan saya bisa menjawab itu mereka. Entah bagaimana saudara ketika ditanyakan, siapa Adam menurut saudara? Nah ini yang harus pertama kali muncul dalam benak kita ketika kita ingin mendalami sesuatu. Ada curiosity, ada keingintahuan, ada penasaran ya tentang topik yang akan kita bahas. Dalam hal ini adalah Adam. Nah, Adam itu secara mainstream dalam pemahaman iman Kristen itu pasti seperti yang saya bilang tadi, laki-laki pertama di dunia yang Tuhan ciptakan. Tapi sekali lagi, kita harus belajar saat ini menjadi orang Kristen yang mengkritisi apa saja yang kita dapatkan dari luar. Entah itu pengajaran dari pendeta kita, apakah itu sharing yang kita terima dari orang di sekitar kita. Bapak Ibu, di zaman yang seperti ini mestinya dengan kecanggihan teknologi yang memudahkan kita untuk mencari informasi lain tentang topik yang kita bahas itu dengan begitu mudahnya. Mestinya Bapak Ibu tidak boleh lagi menelan mentah-mentah itu. Itu yang saya selalu ajarkan, termasuk khotbah. Makanya seringkali dalam beberapa khotbah saya selalu berkata, jangan cepat aminkan apa yang saya katakan. Bukan berarti saya nggak yakin dengan apa yang saya ajarkan kepada saudara. Bukan saya tidak yakin dengan apa yang saya imani, yang sedang saya perkatakan kepada saudara. Tapi saya, meskipun sudah beriman, saya kepingin saudara beriman juga. Tapi bukan semata karena mendengarkan apa yang saya katakan, tapi karena saudara meneliti sendiri. Dan itu tidak membutuhkan waktu banyak kok. Asal saudara cerdik tadi. Di zaman teknologi yang canggih, saya bilang, itu bisa kita temukan informasi tambahan atau pendalaman yang kita mau dalam beberapa menit. Saya rasa meskipun kita awam, 1 jam, saudara bisa browsing di internet, bisa berselancar di Google gitu ya, untuk mendapatkan informasi sehingga akhirnya saudara berani berkata, iya, saya beriman dengan apa yang Pak saya ajarkan. Ya, dan itu bagi saya iman yang bertanggung jawab. Nah, kembali soal Adam adalah manusia pertama di dunia yang Tuhan ciptakan seperti yang Bapak Ibu imani. Pertanyaan saya, apakah benar demikian? Nah, biasanya orang yang berkata, sebagian besar orang yang berkata Adam adalah manusia yang pertama, itu tentu dibangun pemahamannya dari ayat ini, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini ayat yang menjadi dasar teologi kita orang Kristen yang mengatakan bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Ya, ada yang saya bold dengan garis berwarna merah, yakni kata manusia. Inilah kata yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata Ibrani Adam. Ya. Sekarang coba kita lihat salah satu terjemahan Inggris, saudara. Saya mengutip ayat yang sama, Kejadian 1 ayat 26-27, Genesis 26-27 dari terjemahan KJV, King James Version. Ya, kalau pelafalan saya nggak cakap, ya mohon dimaklumi, saudara. And God said,
Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Ini terjemahan King James. Tentu berbeda sedikit dengan terjemahan-terjemahan Inggris lainnya, tapi hampir sebagian besar penafsir Alkitab yang menjadikan bahasa Inggris, Alkitab berbahasa Inggris sebagai salah satu pegangan mereka, itu mengakui bahwa terjemahan King James termasuk terjemahan yang bukan paling baik ya, tapi terjemahan yang paling dekat dengan bahasa aslinya. Jadi saya selalu mereferensi King James Version ini jika Bapak Ibu mau mendalami Alkitab dan tidak memiliki kemampuan untuk akses kepada Alkitab berbahasa asli yang berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani. Jadi yang digarisbawahi dan di bold dengan huruf merah itu adalah yang tadi dalam terjemahan LAI diterjemahkan menjadi kata manusia. So manusia di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu di dalam terjemahan Inggris semuanya hampir ya, termasuk dalam hal ini kutipan dari terjemahan King James Version itu diterjemahkan menjadi kata Inggris man. So man itu adalah manusia. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Saya membuka dalam satu link Alkitab ya, yang studi Alkitab gitu ya, yang Bapak Ibu bisa dapatkan macam-macam ya di dalam Google, itu free sekarang. Ini salah satu privilege atau kemudahan ya dibandingkan ketika saya dulu baru belajar ya, hampir sekitar ya belasan 20-an tahun yang lalu. Ini belum ada saudara. Zaman saya belajar Alkitab dulu sangat terbatas research-nya atau buku-buku yang bisa memperkaya wawasan saya. Dulu model-model Alkitab studi dalam bentuk elektrik seperti ini, itu software seperti ini itu harus kita beli. Dan harganya sangat mahal ya. Dan saya dulu berusaha untuk memiliki karena tidak punya uang yang berlebih ya, mau nggak mau saudara, itu digandakan gitu ya, dia agak ilegal dikit gitu ya, karena memang pertama di dalam negeri ini di toko buku atau di Indonesia ini yang aslinya itu jarang, jadi harus beli ke luar negeri softwarenya itu, sehingga ya kalau nggak pernah ke luar negeri atau mau nitip orang juga susah. Kalau orang itu bukan orang teologi atau orang yang tahu di mana mencari ini. Zaman dulu belum ada misalnya Alibaba, belum ada toko-toko online yang langsung bisa kita beli barang-barang dari luar negeri untuk dikirim ke Indonesia. Zaman itu belum ada, saudara. Itu kesulitan. Jadi kalaupun ada itu biasanya pendeta-pendeta senior yang memang sering bolak-balik ke luar negeri dan suka belajar teologi, terus mereka beli aslinya, kemudian mereka gandakan untuk mahasiswa-mahasiswa mereka. Dan saya puji Tuhan kenal banyak dan diajar banyak oleh dosen-dosen yang model begini. Jadi saya sering menggandakan kopi-kopi soft copy dari software yang dalam bentuk Bible study ini, sehingga saya bisa punya akses ya dengan CD-ROM. Saat itu saya masuk, saya download gitu ya, terus saya mulai berselancar di situ. Tapi itu nggak dimiliki oleh semua teman-teman saya yang belajar teologi ya, karena zaman itu sekali lagi komputer saja masih jarang ya. Kebanyakan rekan-rekan mahasiswa itu kalau mau mengetik saja itu rental. Zaman dulu Bapak Ibu ada rental komputer ya, hampir di setiap kampus itu ada toko rental komputer, toko fotokopi.
Tapi kalau hari ini kan fotokopi hampir jarang kita fotokopi sesuatu di luar. Karena mesin printer kita di rumah pun pasti bisa berfotokopi atau bisa memfotokopi apapun. Jadi kalau cuma fotokopi 1 lembar, 10 lembar, 20 lembar mungkin bisa. Tapi kalau beratus-ratus atau beribu-ribu lembar, mungkin kita harus ke tempat mesin fotokopi ya, karena mesin mereka lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sekarang bisa mudah dengan software-software yang Bapak Ibu bisa dapatkan gratis hanya via Google saja ya. Selama saudara mau belajar internet, maka saudara akan mudah menemukannya. Makanya saya selalu berkata, untuk menjadi pintar hari-hari ini jauh lebih mudah. Maka belajar secara akademis itu tetap penting. Karena di situ kita akan mendapatkan pengajaran yang komprehensif, yang utuh. Tapi bukan semata belajar secara akademis akan membuat dia yang belajar di dunia akademis ini jauh lebih pintar daripada yang lainnya. Ada pembelajaran mandiri yang kita bisa dapatkan sekarang ini. Saya ketemu banyak orang bisa buat sesuatu hanya menyontek dari YouTube. Ada teman saya berusaha untuk mendekor rumahnya bukan lewat desain interior ya, atau arsitek, tapi lewat YouTube. Tinggal saya mau begini kepada tukangnya, terus kerjain, bisa jadi. Jadi bahkan kalau kita kebuka sendiri, membuka diri wawasan kita dengan luas, ada orang di beberapa tempat di Indonesia bahkan yang tidak berpendidikan, hanya lulus SD atau SMA tapi tidak punya skill tentang teknologi yang tinggi, bisa membuat helikopter, bisa membuat pesawat yang terbang, benar-benar bisa terbang dengan ala kadarnya lewat tutorial dari YouTube. Nah, saudara, di dalam software Alkitab studi yang kita bisa dapatkan di internet ini, kita akhirnya bisa menemukan bahasa aslinya dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Ya, dalam terjemahan Inggris di Genesis atau Kejadian 1 ayat 26 ini, and said God, let us make, ada kata man di situ, di kolom sebelah kanan, English ya. Ada kata man di situ, yang diterjemahkan oleh LAI menjadi manusia. Bapak Ibu lihat di kolom paling tengah Hebrews, di sebelah kiri kata man itu adalah bahasa Ibrani. Ya, kalau bahasa aslinya atau bentuk hurufnya kita tidak punya kemampuan. Saya juga terbatas membaca dengan cepat ya. Harus melihat lagi catatan saya ya, karena tanda bacanya itu termasuk agak ngejelimet menurut saya. Karena ya tadi ya, saya tidak mendalami sungguh agama atau maafkan saya, bahasa Ibrani. Sehingga saya punya kemampuan karena saya pernah mengikuti mata kuliah ini di dalam dunia akademis yang saya tempuh, di S1 dan S2 saya. Tapi karena tidak didalami ya, itu sudah belasan tahun yang lalu ya, sudah lupa ya. Sehingga saya butuh tools-tools untuk bisa membacanya. Dan sekarang ada kemudahan, ada transliterasinya, ada bagaimana membacanya dalam pelafalan kita ya. Dan man itu ternyata dalam bahasa Ibraninya adalah Edom. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, di mana ada kata manusia, ada kata man, itu kata asli Ibraninya adalah Edom. Kata manusia atau kata man dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, menggunakan kata Ibrani Adam. Nah, saudara dari sini tahu ya, Adam itu artinya adalah manusia atau man. Nah, di Alkitab, saudara, kata manusia, man, Adam, itu pertama kali muncul di Alkitab di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 yang barusan kita baca. Jadi sebelum itu nggak ada kata man, nggak ada kata manusia, dan nggak ada kata Adam itu. Jadi mau nggak mau kita harusnya mengimani bahwa untuk mendalami kata man, Adam, manusia, harus merujuk pada di mana pertama kali kata ini muncul di Alkitab. Kalau Bapak Ibu dan saya sepakat, kita harus melandasi pemahaman iman kita masing-masing hanya dari Alkitab. Bukan dari tafsiran pendeta siapa, termasuk saya ya. Bukan pengajaran dari orang siapa, termasuk saya ya. Kita harus kembalinya ke Alkitab. Nah, kata manusia pertama kali muncul di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi.
Nah, sekarang dari kata-kata Alkitab yang sudah kita baca, saudara udah paham loh. Jadi Adam, manusia, man, itu bukan laki-laki saja. Udah paham loh? Perhatiin makanya. Makanya kalau baca Alkitab berkali-kali saya bahas jangan langsung baca cepat aja. Jangan langsung dipahami dengan apa yang sudah kita pahami, ya. Kalau mau mendalami Alkitab, mau menemukan kebenaran, mau menemukan mutiara-mutiara, harus baca Alkitab tuh ya memang waktu khusus gitu. Nggak butuh panjang. Kalau punya waktu 5 jam bagus, 1 jam bagus, setengah jam bagus, bahkan 5 menit pun satu ayat asal dibaca pelan-pelan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ini terjemahan LAI yang sudah kita baca tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, baiklah kita menjadikan man, baiklah kita menjadikan Adam, menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia, maka Allah menciptakan man, maka Allah menciptakan Adam itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, diciptakannya manusia, diciptakannya Adam, diciptakannya man itu, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Udah paham? Jadi Adam itu bentuknya jamak, saudara. Bukan cuma laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, berangkat dari apa yang kita baca dari ayat tadi, di beberapa menit, detik sebelum slide ini saya buka, berarti pemahaman kita selama ini sudah salah kan? Sebab saya hakul yakin semua saudara itu sudah punya persepsi yang didapatkan dari turun-temurun, saya bilang. Dari guru sekolah minggu saudara, dari orang tua saudara, dari pendeta saudara. Orang tua saudara, guru sekolah minggu saudara, pendeta saudara juga mendapatkan itu dari guru sekolah minggunya, orang tuanya, pendeta sebelumnya, begitu terus. Tanpa mau coba membaca Alkitab dengan lebih jujur gitu. Ya, tanpa ada pemahaman teologi yang mempengaruhi pikiran kita. Ya, kalau sudah dipengaruhi ya memang akhirnya kita membaca seperti apa yang sudah ditaruhkan di otak kita ini. Ya, tapi kita kan nggak boleh seperti itu. Kita harus membaca Alkitab dengan jujur. Nah, kalau kita jujur seperti tadi saya membaca dan saya bagikan kepada saudara, ternyata manusia, man, Adam, itu ketika diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Berarti bukan tunggal, bukan cuma laki-laki, tapi perempuan. Berarti manusia itu bukan cuma laki-laki, tapi perempuan juga. Man itu bukan cuma laki-laki, tapi perempuan juga. Adam itu bukan cuma laki-laki, tapi perempuan juga. Adam bukan bentuknya tunggal dalam ayat yang kita baca tadi, tapi bentuknya jamak, laki-laki dan perempuan. Nah, saudara bisa perhatikan lagi. Bisa didapatkan di internet banyak ya. Di YouTube juga ada, di Google apalagi ya. Saudara bisa cek itu terjemahan Inggris. Nah, kalau terjemahan Indonesia kan terbatas. Hanya terjemahan Indonesia ya, terjemahan baru yang kita bisa beli Alkitabnya di toko buku ya. Tapi kalau terjemahan Inggris tuh banyak sekali. Seperti banyaknya mungkin terjemahan yang berbahasa daerah di Indonesia ini. Ada bahasa Batak, Bible ya. Ada bahasa Jawa, kitab suci ya. Ada setiap suku bahasa lembaga Alkitab Indonesia berusaha untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah tersebut. Di dalam bahasa Inggris tuh banyak banget terjemahan. Ada NIV, Bapak bisa lihat ya. Ada ESV, ada KJV, ada NISB, ada NLT, ada CSB. Perhatikan semua. Ini saya hanya menggunakan 6 terjemahan yang ada. Sebenarnya lebih banyak lagi daripada ini. King James Version ada New King James Version yang sedikit banyak itu agak berbeda, ya.
Jadi King James aja ada beberapa versinya, saudara. Ya. So, perhatikan baik-baik tadi. Ya. Di ayat 27 di Kejadian pasal 1. Manusia dalam Kejadian 1 ayat 27, itu dalam terjemahan Inggris hampir semuanya menerjemahkan menjadi man. Ya. Hanya NIV yang mankind, dan juga yang paling bawah itu NLT yang kedua dari bawah itu, so God created human beings. Tidak diterjemahkan menjadi man, tapi human beings. Kalau NIV yang paling atas itu, so God created mankind. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, itu adalah terjemahan Inggris dari kata manusia. Ya. Terus perhatikan baik-baik di kalimat setelah koma. Hampir semuanya kurang lebih sama menerjemahkannya. Kalau kita lihat terjemahan yang paling atas, in the image of God, He created them. Male and female, He created them. Hampir semuanya kurang lebih mirip. Yang agak berbeda cuma terjemahan King James Version, ketiga dari atas ya. In the image of God, created He him. Male and female, created He them. Jadi, dengan gambarnya Tuhan, diciptakannya Dia tunggal. Kalau ngomongin terjemahan King James, ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi bentuknya ada tunggal, tapi ada mereka, ya. Tapi kalau kita lihat terjemahan lainnya, Tuhan menciptakan manusia dengan gambarnya, itu menggunakan kata ganti mereka. Tuhan dengan gambarnya diciptakannya mereka, them, ya. Padahal kalau kita lihat kalimat sebelum komanya, itu bicara mengenai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan man. Tapi kenapa di kalimat setelah koma itu bentuk kata gantinya bukannya tunggal? Kalau man mestinya kan him, ya, seperti terjemahan King James Version, ya. Tapi yang lainnya menggunakan terjemahan them, mereka. Kenapa sebelum koma kalimatnya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam, lalu dengan gambarnya diciptakan mereka. Kok Adam, manusia, tunggal, itu menggunakan kata ganti manusia jamak dalam kalimat setelah koma. Ini aja udah pertanyaan, saudara. Kemudian kalau terjemahan King James, meskipun diterjemahkan so in the image of God created He him, jadi Adam dengan gambarnya Tuhan, diciptakannya lah dianya tunggal tetap juga ya. Tapi kalau dalam terjemahan King James, ada kalimat setelah komanya lagi itu ya. Male and female created He them. Jadi Tuhan menciptakan Adam, dengan rupanya Tuhan, diciptakannya dia, kata ganti tunggal, ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi udah Adam, bener itu menggunakan kata ganti dia, tunggal. Tapi berikutnya laki-laki dan perempuan. Kok ada mereka di situ? Ada laki-laki dan perempuan. Jadi man itu him, tapi male and female. Adam itu him, tapi male and female. Manusia itu tunggal, tapi laki-laki dan perempuan. Kurang lebih begitu, saudara. Memang agak sedikit ngejelimet ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Kalimat ini sering kita baca, tapi sering kita lalui begitu aja karena kita sudah punya konsep bahwa Adam itu manusia pertama. Padahal kalimatnya, bentuk kalimatnya, mau terjemahan Indonesia kah, mau terjemahan Inggris kah, ini menarik. Adam itu, bukan tunggal, tapi mereka ada laki-laki dan perempuan. Ini menarik, saudara ya. Semoga saudara paham. Semoga paham kan gitu ya gambarnya gitu ya. Jadi dari sini aja sudah ada pertanyaan, sudah ada hal yang menggelitik gitu dalam hati saya ketika menemukan ini, dan sekarang saya bagikan kepada saudara. Tentu hal-hal seperti ini saya bilang, kenapa program ini ada? Karena hal-hal seperti ini agak sulit saya bahasakan dengan bahasa khotbah, dengan durasi waktu yang memang sudah pakem ya, kurang lebih 45 1 jam. Tapi kan saya harus memberikan muatan khotbah, isi khotbah yang lebih relevan ya. Jadi hal-hal seperti ini kan biasanya hanya sebagai prolog atau pendahuluan khotbah. Nah, kalau saya sudah menggunakan waktu berpuluh-puluh menit untuk pendahuluan, gimana saya bisa membagikan apa yang
Tuhan mau taruhkan di hati saudara lewat saya sebagai hambanya. Khotbahnya bisa 2 jam. Saudara bisa tidur dan saudara bisa besok-besok nggak dengerin khotbah saya lagi. Khotbah saya 1 jam aja banyak yang bilang lama sekali. Karena digabung dengan durasi ibadahnya yang jadi kurang lebih 2 jam. Tapi saya tetap firm di sini saja ya. Karena bagi saya ya, saya harus membagikan khotbah yang bagi saya sendiri diberkati. Kalau saya sudah diberkati, saya mengkhotbahkannya, saya yakin gaya saya berkhotbah, gaya yang sangat semangat gitu ya, karena saya merasa lewat khotbah ini saya pun diberkati. Nah, menarik kemudian ada Kejadian 5 ayat 2. Menarik ya, kita baca ya Kejadian 5 ayat 2. Tadi Kejadian 1 ayat 26-27, kata manusia pertama yang kita temukan di Alkitab. Kemudian ada Kejadian 5 ayat 2 ya, yang bicara soal kurang lebih sama, Adam atau manusia itu. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan, 2 diciptakannya mereka. Kata gantinya mereka. Ya, jamak. Bener ya, masuk akal ya. Kalimat berikutnya. Ia, Tuhan, Allah, memberkati mereka. Ya, masih mereka. Jamak bentuknya. Dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi laki-laki dan perempuan, mereka, laki-laki dan perempuan itu, ya, berarti kan bukan satu jamak. Itu yang dinamakan manusia, dinamakan man, dinamakan Adam. Karena manusia itu, kata manusia kan dalam bahasa Inggris man. Dalam bahasa Ibraninya kita sudah bahas tadi, Adam. Jadi laki-laki dan perempuan, ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu dikasih nama Tuhan Adam. Manusia, man. Jadi Tuhan memberikan nama Adam kepada laki-laki dan perempuan, saudara. Saudara mau ngomong apa sama saya sekarang ini? Kalau saudara tadi sebelum ini masih berkata Adam itu laki-laki, perempuan itu Hawa. Laki-laki dikasih nama Adam, perempuan dikasih nama Hawa. Nanti dulu. Ya, meskipun saya tidak bilang itu salah, tapi dibilang 100% benar, tidak tepat. Berarti meskipun hanya 90% kebenarannya, berarti kan tidak benar. Karena benar itu harus 100%. Benar nggak, saudara? Ya. Nah, ini yang harus dipelajari. Jadi, manusia itu laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan ketika Tuhan ciptakan, Tuhan memberi nama mereka. Jelas banget Kejadian 5 ayat 2 ini. Dengan nama manusia. Dengan nama man. Dengan nama Adam. Haleluya. Jadi Tuhan ketika menciptakan manusia, atau Tuhan ketika melihat manusia, Tuhan ketika memandang manusia, Tuhan ketika menciptakan Adam, Tuhan ketika memandang Adam, Tuhan ketika memandang man, ya, melihat Adam, melihat man, tidak mempersoalkan tentang jumlah, apalagi gender. Wah, ini nanti saya berikan topik baru ya. Jadi cerita tentang Adam ini nanti ada beberapa episode yang menyusul. Jadi bagi saya Tuhan ketika menciptakan Adam, ingat ya, bukan cuma laki-laki, bukan cuma tunggal, tapi laki-laki dan perempuan itu setara, saudara. Baik laki-laki dan perempuan, nggak peduli jumlahnya berapa, nggak peduli gendernya, ya beda. Laki-laki dan perempuan gendernya beda, male and female, ya. Di mata Tuhan itu dikasih nama semuanya Adam, sama Adam. Makanya kalau sekarang ada emansipasi, katanya Ibu kita Kartini yang menjadi pelopor emansipasi di Indonesia, mungkin saja benar menurut sejarah yang sekarang ini ada. Tapi kalau saya mau mengatakan sejak awalnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu ya setara. Kenapa? Karena dinamakan sama-sama Adam. Aduh, jadi boleh nggak nanti besok-besok Bapak Ibu punya anak perempuan kasih nama Adam? Kalau kita refernya ayat ini dan penjelasan ini, monggo. Tapi mungkin kalau kau kasih nama anakmu perempuan dengan nama Adam, kau akan diketawain oleh banyak orang. Karena itu tidak lazim. Ya, kenapa? Karena orang di luar sana memahami apa yang sudah diterima mereka
turun-temurun tadi, bahwa Adam itu laki-laki, bahwa Tuhan ketika menciptakan Adam itu tunggal. Padahal Alkitab kita, yang kita yakini sebagai kebenaran, iya dan amin, firman Tuhan, berkata bahwa Adam itu jamak. Laki-laki dan perempuan, itulah Adam, manusia. Karena Tuhan ketika menciptakan laki-laki dan perempuan, memberi nama mereka dengan nama Adam, manusia, man. Mateng nggak tuh saudara? Inilah konteks manusia yang diciptakan Tuhan pada hari penciptaan ke-6. Ya, Kejadian 1 ayat 26-27 tadi yang kita bahas itu adalah cerita tentang hari ke-6 ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu siapa Adam dan Hawa yang selama ini diajarkan kepada kita? Kenapa kita mendapatkan cerita, pemahaman bahwa Adam itu laki-laki, dan berikutnya Tuhan baru menciptakan perempuan yang dinamakan Hawa. Sehingga akhirnya Adam dan Hawa yang seperti itulah yang tertanam di otak kita, otak sebelah kiri, otak sebelah kanan, otak sebelah tengah, otak-otak. Pokoknya dalam benak kita, Adam itu manusia pertama, tunggal, baru diciptakan Hawa. Hawa inilah perempuan. Adam dan Hawa berbeda. Bukan cuma berbeda gender, tapi memang berbeda asal-usulnya, awalnya. Padahal kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 26-27 tadi, mereka diciptakan bersama-sama. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan memberikan nama kepada mereka Adam. Lalu kenapa kita tahunya Adam itu diciptakan pertama, kemudian Adam dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, dan dari tulang rusuk itu dibangunlah perempuan ini namanya Hawa. Nah, ini dari sesuatu yang tentunya di Alkitab kita. Nah, inilah Adam dan Hawa yang ada dalam Kejadian pasal kedua. Adam dan Hawa yang saya jelaskan tadi ada di Kejadian pasal 1, diteguhkan di Kejadian pasal 5. Sedangkan Adam dan Hawa yang ada di benak kita, di pemahaman kita, dan yang kita imani sebagai seorang Kristen ketika bicara soal Adam dan Hawa itu sebagian besar saya berani yakin Bapak Ibu mendapatkan atau mengimani soal Adam dan Hawa, informasi Adam dan Hawa dari Kejadian pasal kedua. Perhatikan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk Adam itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Perhatikan lagi Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Di taman Eden itulah ditempatkannya Adam yang dibentuknya itu. Nah, inilah pemahaman Adam yang selama ini kita imani kan? Bahwa Adam itu adalah manusia pertama yang Tuhan bentuk dari debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sehingga si Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Adam yang dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga dia menjadi makhluk hidup ini ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Perhatikan dari struktur katanya. Mana dulu yang lebih diciptakan duluan? Adam atau Taman Eden? Adam. Baru setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden. Berarti Taman Eden itu ya diciptakan setelah Adam. Ya. Atau paling tidak ada penafsiran lain. Mungkin diciptakan Taman Eden duluan. Tapi yang pasti dari ayat ini, Adam diciptakan di luar Taman Eden. Baru setelah diciptakan Adam di luar Taman Eden, Adam dibawa masuk ke Taman Eden. Nah, dari dua penafsiran tadi, berdasarkan ayat ini, mana yang kita imani? Ya. Tapi bukan itu isu yang saya mau bawa. Isu yang saya mau bawa dari ayat ini terbentuklah pemahaman konsep Adam dalam iman dan pikiran kita sebagai orang percaya. Jadi boleh saja saudara, dari pembahasan tadi, kita akhirnya menafsirkan ada penciptaan manusia, penciptaan Adam,
penciptaan laki-laki dan perempuan yang kemudian dinamakan manusia atau Adam itu di hari ke-6. Dan ada penciptaan manusia atau Adam yang akan ditempatkan di Taman Eden. Jadi ada dua jenis manusia, ada dua jenis Adam. Nah, ini tentu penafsiran seperti ini jujur ya. Saya disclaimer lah gitu ya, bahwa ini penafsiran. Harus diakui inilah penafsiran. Karena kalau kita membaca Kejadian 1 dan Kejadian 2 secara pelan-pelan, saya bisa menafsirkan agak ada perbedaan antara Kejadian 1 ayat 26 yang kita baca tadi dengan Kejadian 2 ayat 7 dan 8 yang kita baca tadi. Ya. Sebab dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi, Tuhan menciptakan, itu kalimatnya ya tidak ada, dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup. Tuhan ketika menciptakan manusia, Adam, laki-laki dan perempuan itu ya seperti Tuhan menciptakan yang lain-lainnya. Ya. Kalau yang lain-lainnya Tuhan berkata kun fayakun, ya, aku mau jadi seperti ini, maka jadilah. Ya, dalam konteks struktur di Kejadian pasal 1 itu, seperti itulah bentuk penciptaan, cara penciptaan Adam, laki-laki dan perempuan itu. Ya. Tapi di Kejadian 2, penciptaan Adam lebih spesifik. Adam dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup, kemudian dia menjadi makhluk yang hidup. Penafsiran yang mainstream, penafsiran utama dalam ranah teologi Kristen, itu mengatakan bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 bukan hal yang kronologis. Kejadian 1 itu penjelasan soal penciptaan secara umum dan spesifik kepada manusia yang diciptakan. Kisahnya di Kejadian 1 ayat 26-27 itu dijabarkan lebih detail di Kejadian pasal 2. Inilah yang saya pahami dulu. Hanya inilah penafsiran yang saya yakini dulu. Tapi hari ini ketika saya membaca, berusaha mengabaikan, tidak memperhatikan, ya, tidak terlalu memperdulikan tafsiran-tafsiran yang mainstream yang saya dapatkan dari dosen saya, yang saya dapatkan dari buku-buku bacaan yang saya baca, yang saya dapatkan dari cerita tentang Adam dan Hawa dari guru sekolah minggu saya, dari semua orang yang lebih tua dari saya, termasuk orang tua saya mungkin. Itu saya mulai abaikan, saya coba mulai fokus hanya membaca Alkitab saja. Dan saya membacanya Kejadian 1 dan Kejadian 2 bisa saja dua peristiwa yang berbeda. Dan kalau bagi saya menafsirkan hal ini tidak salah. Ya. Karena kalau mau jujur ya, memang ada seperti tirai, ya mungkin tipis gitu ya. Tapi tetap orang yang membaca Kejadian 1 dan lanjut Kejadian 2 akan menemukan sesuatu yang berbeda. Ya. Nanti Bapak Ibu coba baca di rumah ya, Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Pelan-pelan gitu. Ada sepertinya Adam yang berbeda. Adam yang diciptakan di hari ke-6. Adam yang diciptakan ke hari ke-6 ini, kata Kejadian 1 ayat 26-27, itu laki-laki dan perempuan. Mereka diberi nama Adam oleh Tuhan. Kejadian 2, Adam itu bentuknya tunggal. Adam yang kita pahami sekarang ini diciptakan dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup, kemudian dia jadi makhluk yang hidup, kemudian dia ditempatkan di Taman Eden. Kalau seperti yang Kejadian 2, Hawa yang notabene adalah perempuan, itu kan belum diciptakan. Karena Hawa, kalau kita membaca nanti ayatnya, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam ada lebih dahulu, baru Hawa. Sedangkan yang di Kejadian 1, Adam, laki-laki dan perempuan itu diciptakan bersamaan. Nah, saya sekarang ini, ya sekali lagi tafsiran. Terserah saudara mengikuti apa tidak. Tapi sekarang saya terbuka dengan penafsiran yang mengatakan bahwa ada dua Adam yang berbeda. Dan sekarang saya jujur lebih condong dengan penafsiran ini. Ada dua Adam yang berbeda. Adam yang diciptakan di hari ke-6 di Kejadian 1 ayat 26-27. Dan Adam yang diciptakan, kalau kita mau bacanya kronologis, itu bahkan setelah hari Sabat.
Adam yang diciptakan di Kejadian pasal 2. Adam yang kemudian ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Adam yang merupakan laki-laki gendernya. Nah, semua manusia diciptakan, baik manusia atau Adam di Kejadian 1 dan Adam di Kejadian 2 ini, bentuknya, formula kalimatnya sama-sama diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Gak ada yang membedakan itu. Cuma yang ditaruh di Taman Eden, Adam yang ditaruh di Taman Eden, itu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya oleh Tuhan. Jadi mungkin ini yang membedakan antara Adam di Kejadian 1 dengan Adam yang kita baca di Kejadian pasal 2. Sama-sama diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Karena itu yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 26-27. Tapi Adam di Kejadian 2 itu dibentuk ya dari debu tanah. Mungkin itu juga sama. Tapi saya yakin agak berbeda karena yang di Kejadian 1 tidak dikatakan demikian. Tan lebih spesifik dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Coba kita kembali ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bisa jadi, saudara, bisa jadi ya. Selama ini kan kita membacanya dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu terjadi secepat membalikan telapak tangan gitu. Jadi dalam hentikan jari. Tuhan ketika membentuk manusia, kemudian langsung seketika sudah jadi bentuk manusianya dari debu tanah itu, langsung dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu kan maha. Tentu dia ketika membentuk manusia ya tidak seperti kita melukis butuh waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau kita memahat butuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Tuhan namanya maha. Dia ciptakan manusia meskipun dari debu tanah ya cepat sekali. Dan langsung dihembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Itu seperti menjentikan telapak jari. Itu pemahaman banyak kita. Karena Tuhan itu maha. Tapi bisa jadi di antara waktu Tuhan membentuk manusia, kemudian mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, itu bukan di waktu bersamaan yang seperti menjentikan jari. Tapi ada dalam proses waktu yang panjang. Bisa jadi tetap di hari ke-6, seperti Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Bisa jadi bahkan setelah hari ke-7 kalau kita membaca secara kronologis, Adam yang ditempatkan di Taman Eden itu di mana berada? Di Kejadian pasal 2. Setelah ayat di atasnya yang mengatakan bahwa Tuhan beristirahat di hari ke-7. Berarti Kejadian pasal 2 di mana Adam dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup, kemudian ditempatkan di Taman Eden, itu terjadi setelah hari ke-7. Sesuatu yang hampir sebagian besar teolog Kristen termasuk saudara mengatakan bahwa tidak ada penciptaan lain setelah hari ke-7. Kalau saya sekarang ini ya ini loh, ya. Hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan bekerja, menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Ya, itu katakan yang dikatakan Alkitab, saya harus mengimani. Tapi pertanyaannya habis hari ke-7 kan hari pertama lagi. Sampai hari ke-6 lagi. Kemudian ada hari ke-7 lagi. Kalau kita ngomongnya hari, berdasarkan hari manusia hari ini kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu. Itu minggu tuh hari ke-7. Kalau orang Ibrani, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu hari ke-7, hari Sabat, berhenti, beristirahat. Ya. Tapi kan kemudian ada Minggu lagi, ada Senin lagi, ada lanjut harinya lagi. Ya. Apakah di harinya Tuhan tuh habis hari pertama, hari ke-6 Tuhan bekerja, hari ke-7 Tuhan beristirahat, nggak ada lagi hari pertama. Ini kan nggak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Apakah benar ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu hanya 6 hari, habis hari ke-7 Tuhan beristirahat, terus Tuhan nggak menciptakan apa-apa lagi. Langit dan bumi nggak diciptakan apa-apa lagi. Yang semua terjadi ya, begitu saja terjadi. Tanpa ada pengaruh dari penciptaan Tuhan lagi. Saya kok sekarang ini membacanya nggak begitu ya. Bahkan hari ini, Yesus 2000 tahun lalu berkata, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan, membangun, menciptakan, mengadakan tempat bagimu, agar nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan di surga, naik ke surga. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Berarti itu apa? Dia mengadakan, menciptakan, membangun tempat bagi kita. 2000 tahun yang lalu dia sudah kerjakan, karena dia sudah naik ke surga dengan
berita dia akan menyediakan tempat buat kita. Dan hari ini dia belum menjemput kita kembali. Belum semua manusia dijemputnya kembali. Belum semua manusia percaya kepadanya dijemputnya kembali. Artinya ya dia masih melakukan pembangunan-pembangunan itu. Berarti masih ada penciptaan-penciptaan kan? Kenapa kita tidak berpikir, membuka pikiran kita bahwa meskipun benar Alkitab katakan di hari ke-7, sehabis menciptakan langit dan bumi, Tuhan beristirahat. Kemudian ada hari pertama, hari ke-6, berikutnya berulang-ulang sampai hari ini. Dan apakah di hari pertama dan hari ke-6 berikutnya, nggak ada penciptaan lagi yang mempengaruhi langit dan bumi, terhadap langit dan bumi? Itu loh yang saya sedang membagikan pemikiran yang lain. Memang ini sekali lagi ya, saya bilang tadi ya, disclaimer tadi, ini tafsiran. Tapi boleh nggak menafsirkan begitu? Kalau tidak, habis hari Sabat Tuhan beristirahat, berarti dari puluhan ribu tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Karena kita nggak ada yang tahu masing-masing. Nggak ada yang bisa memastikan. Kejadian pasal pertama, ayat pertama, ketika Tuhan melayang-layang di permukaan bumi, bumi masih kosong, itu kapan waktunya? Nggak ada yang tahu kan? Sehingga juga nggak ada yang bisa memastikan setelah Sabat pertama Tuhan beristirahat itu, kapan? Apakah dari waktu itu sampai sekarang Tuhan nggak menciptakan apa-apa lagi? Dengan DNA-nya dia sebagai Maha Pencipta, masakan dia tidak menciptakan hal-hal lainnya? Saudara saja, kalau sudah menciptakan sesuatu, pasti ingin menciptakan yang lain-lainnya. Saya saja, ya, yang merasa bersyukur bisa bikin program di YouTube, gitu ya, 7 tahun lalu, itu berusaha untuk memperbaiki atau menciptakan program-program yang baru seperti yang saya bagikan kepada saudara hari ini. 7 tahun yang lalu nggak ada kepikiran mengajar lewat presentasi seperti ini, lewat YouTube. Karena teknologi dan lain sebagainya saat itu belum ada lah. Meskipun ada, masih terlalu sederhana sehingga jelek tampilannya. Tapi hari ini saya bisa. Saya saja yang tidak maha menciptakan terus setiap hari apa yang bisa saya ciptakan. Masakan Tuhan yang maha tidak menciptakan apapun lagi setelah hari Sabat yang pertama itu. Jadi maksud saya, bisa jadi saudara, Kejadian 1 ayat 26-27 itu benar adanya. Itulah waktu di mana Tuhan menciptakan manusia. Mungkin dengan debu tanah. Ya. Maka ada laki-laki dan perempuan. Tapi setelah berjalannya waktu, ada evaluasi dari Tuhan, ada penyempurnaan dari Tuhan. Ya. Kita tidak bilang berkata kalau ada evaluasi, ada penyempurnaan itu berarti Tuhan tuh tidak maha tahu dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Israel saja yang keluar dari Mesir itu, kan Tuhan bisa saja membuat Israel yang keluar dari Mesir itu langsung menjadi yang baru kan, dengan pikiran mereka diubahkan seketika. Tapi kan Tuhan izinkan itu terjadi proses panjang, 40 tahun mengembara di padang gurun. Udah 40 tahun mengembara di padang gurun, masuk ke tanah perjanjian lewat zamannya Joshua, itu pun juga masih bebal juga. Proses panjang sampai sekarang ini kita, Israel rohani. Kita terus diproses kan. Mengalami proses demi proses. Kita saja yang sudah percaya salib Yesus, itu masih terus menjalani proses hidup di bumi ini agar bisa menjadi sempurna. Karena itu yang Tuhan inginkan. Sempurnalah. Kuduslah. Seperti aku sempurna dan kudus. Kan begitu. Kita sedang menuju ke sana, by proses. Nggak berhenti proses menuju kedewasaan, kesempurnaan, atau kekudusan itu. Baru selesainya nanti, ketika kita di mata Tuhan. Waktuku untukmu sudah selesai. Jadi, mungkin Tuhan ciptakan manusia di Kejadian pasal 1 itu. Tapi berdasarkan evaluasi, penyempurnaan, akhirnya Tuhan ingin menciptakan manusia yang baru, yang benar-benar dia harapkan. Dengan dihembuskan nafas hidup dan ditempatkan di taman yang terbaik yang namanya Taman Eden. Nah, saudara, jadi antara Kejadian 1, di Kejadian 1 ayat 26 sudah ada manusia, laki-laki dan perempuan. Dan Kejadian 2 ada penciptaan manusia lagi. Penciptaan manusia di Kejadian 2 adalah hasil evaluasi, hasil penyempurnaan, ataulah apa namanya, ya, yang
penciptaan kejadian 2 manusia ini ditambahkan nafas hidup ke dalam hidungnya. Sehingga menjadi makhluk yang hidup dan ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Kira-kira boleh nggak saya menafsirkan begitu? Nah, Hawa berbeda dengan perempuan lainnya, saudara. Berbeda dengan perempuan yang ada di Kejadian pasal 1. Di Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan Adam, laki-laki dan perempuan, ya langsung bersamaan. Tapi jelas Hawa yang ada di Kejadian 2 dan berikutnya kita baca, itu tidak sama proses penciptaannya seperti Kejadian pasal 1 ketika laki-laki dan perempuan yang namanya Adam itu diciptakan Tuhan. Ayatnya begini. Ini hanya ayat sebagian aja ya, tapi lengkapnya sudah bisa baca lagi. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 3 ayat 20 menyatakan demikian. Manusia itu, Adam, yang Tuhan bentuk dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga dia menjadi makhluk hidup, yang kemudian ditempatkan di Taman Eden. Manusia itu, Adam yang ini, memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi Hawa, jelas dari ayat Alkitab, bukan Tuhan yang memberi nama. Hawa itu yang memberi nama adalah Adam, manusia yang ditaruh di Taman Eden. Ya. Jadi Hawa dibentuk dari tulang rusuk laki-laki yang Tuhan taruh di Taman Eden. Hawa, makanya dipahami oleh orang Kristen, tidak diciptakan bersamaan dengan Adam. Adam dulu, baru Adam dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, dan kemudian dibangunlah dari tulang rusuk itu Hawa. Dan ketika bertemu pertama kali, Adam berkata, kuberikan nama perempuan ini Hawa, karena dia akan menjadi ibu dari semua yang hidup. Dan dia aku beri nama karena dari tulang rusukku dia dibangun. Jelas ini Hawa ini beda dengan perempuan yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 ayat 26. Jadi saya sekarang ini ingin mengatakan kepada saudara, saya cenderung, ya sekali lagi ini penafsiran, cenderung menafsirkan bahwa ada manusia, ada Adam di luar Taman Eden menurut Kejadian 1 ayat 26-27, dan ada manusia, ada Adam di Taman Eden menurut Kejadian pasal 2 dan seterusnya. Ini akhirnya membuat peristiwa di mana Kain takut setelah membunuh Habel itu jadi cengli, jadi masuk akal. Kalimatnya di Kejadian 4 ayat 13-14. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dari Taman Eden, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saudara, ketika Kain membunuh Habel, menurut Kejadian 4 ayat 13-14 dan ayat-ayat sebelumnya, Adam dan Hawa tidak memiliki anak-anak lain. Anak-anak Adam dan Hawa itu Kain dan Habel. Setelah peristiwa Kain dibunuh sama Habel, kebalik. Setelah peristiwa Habel dibunuh sama Kain, barulah Adam dan Hawa memiliki keturunan-keturunan lain. Ya. Banyak keturunannya. Ingat Adam umurnya sampai ratusan tahun. Berarti anaknya bukan cuma satu. Saya berani yakin anaknya ratusan itu. Tapi anak-anak itu lahir setelah Kain dan Habel. Setelah Habel dibunuh sama Kain. Setelah Kain diusir. Orang kan bertanya pasti. Hampir saudara yang mendalami Alkitab pasti bertanya dalam hatinya. Lalu siapa yang ditakutkan Kain akan membunuhnya? Karena Kain berkata begini kan. Hukumanmu terlalu besar kalau aku suruh dikeluar dari mengembara di bumi, keluar dari taman ini. Nanti kalau aku bertemu ada orang ya
Ada barang siapa yang akan bertemu dengan aku, ada manusia yang bertemu dengan aku, ada Adam yang bertemu dengan aku, ada orang-orang lain yang bertemu dengan aku, tentulah aku akan dibunuh. Nah pertanyaannya, Kain ngomongin manusia yang mana? Sebab manusia di zaman Kain ngomong ini kepada Tuhan ya baru Adam, Hawa. Habel pun sudah mati. Apakah Kain takut dibunuh bapak dan ibunya? Ya. Lagian Kain juga gimana bisa mikir, saudara, ya. Ya. Bagaimana Kain tahu bahwa ketika dia diusir, keluar jauh dari bapak ibunya, ada manusia lain. Mestinya dia bertanya, hukumanmu ini terlalu berat. Karena kalau aku mengembara dari tanah ini, dari tempat di mana aku dilahirkan dan bapak ibuku tinggal, ya, aku akan sendirian. Mana bisa aku sendirian di luar sana? Aku kan menjadi manusia yang antisosial, gitu kan? Mesti begitu. Ya. Aku nggak bisa sendirian. Nanti aku mati. Kalau itu yang diucapkan Kain kepada Tuhan, saya mengerti karena memang Kain akan sendirian mengembara di dunia ini. Tapi Kain berkata, nanti barang siapa ketemu aku akan membunuh aku. Berarti kan Kain tahu ada banyak orang di luar sana, ada banyak manusia di luar sana yang mungkin nanti ketemu sama dia dan akan membunuh dia. Ini alasan kenapa Kain takut. Apa yang saya jelaskan dalam slide-slide tadi itu menjadi kekuatan buat saya. Ini menjelaskan kenapa Kain takut akan ada manusia yang membunuhnya. Kenapa? Karena memang ada banyak manusia di sekitarnya. Saat itu dia tahu itu. Nah, manusia yang mana nih? Saya menafsirkan manusia yang ada di Kejadian 1 ayat 26, 27. Yang memang sudah beranak pinak, sudah banyak di luar Taman Eden. Ketika Kain mendengarkan bapak ibunya cerita dulu ada di Taman Eden, ya bapak dan ibunya ini memang ditempatkan Tuhan di tempat yang aman. Karena hanya Adam saja, kemudian Hawa yang Tuhan taruh di Taman Eden. Tapi ketika mereka berdosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, kan mereka diusir. Adam dan Hawa mulai keluar dari Taman Eden, gak bisa masuk lagi. Kenapa? Dijaga kerub dengan pedang bernyala. Adam dan Hawa mulai berinteraksi, mulai melihat bahwa ada manusia-manusia lain selain mereka. Dan ketika Kain hidup, Kain juga menyadari di sekitar mereka, dia tahu ada manusia-manusia lain. Dan dia takut untuk keluar mengembara dari tanahnya di mana dia hidup dan aman tinggal. Jadi Adam Taman Eden inilah yang dalam iman Kristen disebut sebagai manusia pertama. 1 Korintus 15 ayat 45. Ketika kita berkata Adam, ketika kita membaca Adam, inilah Adam yang kita pahami. Adam Kejadian pasal 2. Dan saya masih mengimani apa yang saya imani, bahwa Adam diciptakan dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup, ditempatkan di Taman Eden, kemudian dia tidur, diambil tulang rusuknya oleh Tuhan, dibangunnya lah Hawa jadi istrinya. Tapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka diusir, mereka berdosa. Di luar Taman Eden mereka punya anak-anak Kain dan Habel. Suatu ketika Kain membunuh Habel, terus Kain diusir sama Tuhan, keluar dari tanah itu, semakin jauh diperintahkan mengembara. Kain bilang, aku nggak bisa. Kalau aku mengembara nanti, kalau aku ketemu orang itu akan bunuhku. Pertanyaannya, orang-orang siapa yang ditakuti akan membunuh Kain? Kain khawatir ketemu sama manusia yang seperti apa yang kemungkinan besar kata Kain akan bisa membunuhnya. Saya dari program ini mengatakan, menafsirkan, ya manusia-manusia yang beranak pinak, yang memang sudah ada sejak Kejadian pasal 1, sudah ada sejak hari penciptaan ke-6, yang dinamakan Adam, yakni laki-laki dan perempuan yang tentunya sudah beranak pinak dan mendiami dunia saat itu di luar Taman Eden. Dan ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden, maka Adam dan Hawa ini bertemu, berinteraksi, atau mengetahui keberadaan manusia-manusia lain selain mereka. Dan Kain tumbuh dalam pemikiran, kekhawatiran, ketakutan,
seperti itu. Bahwa ada manusia lain selain papa dan mamanya dan adik yang sudah dibunuhnya. Adam, Hawa, Kain, dan Habel, inilah manusia yang ada dalam pemikiran kita ketika ditanya, manusia pertama siapa? Adam. Dalam iman Kristen, bagi saya adalah Adam, Kejadian pasal 2. Dan kita selama ini mengatakan Kejadian 1 dengan Kejadian 2 itu adalah Adam yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu menafsirkan demikian, maka Bapak Ibu akan terbentur dengan tadi ketakutan Kain, takut dibunuh siapa. Kemudian ada yang menafsirkan, lah Kain kan Adam dan Hawa punya anak-anak lain. Mungkin 100, 200 anak-anaknya karena kan dia umurnya panjang. Maka Kain takut dibunuh sama saudara-saudara kandungnya sendiri. Kalau itu jawabanmu, pertanyaannya, ketika Kain ngomong kepada Tuhan, nanti barang siapa ada orang ketemu aku akan dibunuhnya. Itu saudara-saudaranya belum lahir. Baru setelah itu, Adam dan Hawa punya anak-anak lain. Ya. Jadi Kain menakutkan sesuatu yang belum ada. Manusia di luar sana yang membunuhnya itu belum realistis, belum ada. Masa dia berpikir sesuatu yang belum ada, berarti Kain ini visioner dong. Kain ini seorang nabi dong. Kain ini bisa melihat sesuatu yang belum terjadi dong. Wah, ini luar biasa, saudara. Tapi saya tidak meyakini hal itu. Saya lebih memahami bahwa Kain memang sudah melihat ada manusia di luar sana. Kalau dia mengembara, dia jalan keluar sana jauh, pasti dia akan bertemu. Dan ada kemungkinan seperti saya bisa membunuh Habel adikku. Mereka juga bisa membunuh aku. Makanya dia ketakutan. Diikuti apa tidak ya? Sekali lagi, itu pilihan saudara dalam mengikuti tafsir. Jadi jika ditanya, apakah Adam itu manusia pertama? Apa jawabmu? Haleluya. Semoga saudara menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih mau membaca Alkitab lebih lagi. Karena Alkitab tuh enak banget kalau dibaca. Ya. Ada banyak hal-hal yang masih tersembunyi di mata kita, di hati kita, di pikiran kita. Termasuk saya, saudara. Makanya saya senang banget mengajak saudara membaca Alkitab. Karena saya setiap membaca Alkitab, meskipun ceritanya udah saya tahu, tapi bisa jadi kemudian hari ketika saya baca kisah yang sama, Roh Kudus memberikan sesuatu yang baru kepada saya. Dan itu akan memperkaya iman saya lebih lagi. Saudara, saya berharap sungguh dalam program ini semua diberkati. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekian dulu ya cerita saya, obrolan saya, tafsiran saya soal Adam. Nanti dalam episode berikutnya saya akan bagikan lagi apa yang saya mau bagikan yang Tuhan taruhkan soal, masih berkutat soal Taman Eden ini, saudara. Dan saya percaya saudara nanti akan semakin terbuka wawasan saudara. Dan sekali lagi jangan diaminin ya, didalami lagi, tanya sama Tuhan. Apa yang saya ajarkan ini benar apa tidak ya. Jadi biarlah kau mengimani sesuatu yang benar-benar kau dalami, kau pahami, kau mengerti. Jangan imani sesuatu yang tidak kau pahami, yang tidak kau mengerti. Ya, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat program ini malam hari ini. Kami belajar banyak soal Adam. Biarlah Roh Kudus yang memateraikan jika apa yang disampaikan adalah benar dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Namun jika tidak, biarlah Roh Kudus yang nanti juga memperbaiki, memperbaharui pemahaman hamba dan juga semua yang mengikuti program ini, agar masing-masing kami itu punya pemahaman tentang kebenaran yang sejati. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami.
Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program Living in Wisdom berikutnya. Dan besok kita ketemu lagi untuk tadarusan Alkitab Injil Matius. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam. God bless you all.